Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haikal dengan NIM 0523517 dari kelas PGSDE tahun 2003. Di sini saya akan menjelaskan 10 layanan-layanan bimbingan konseling. Adapun materi yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi dalam pelaksanaan dan dalam penerapan layanan orientasi yang membahas bimbingan dan konseling Islam di lingkungan masyarakat tentu memiliki peran yang sangat penting sebab masyarakat yang belum mengetahuinya. Berarti ini orientasi penting bagi masyarakat yang belum tahu, apalagi di kalangan masyarakat Islam. Maka perlunya penerapan bimbingan dan konseling Islam kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan pengoptimalan diri sesuai dengan bidang-bidangnya, yakni pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berarti ini penting bagi bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir, kekeluargaan, dan keberagaman. Dalam memperkenalkan bimbingan konseling Islam pada masyarakat tentu memiliki aspek penempatan dan penyuluhan yang dapat mengembangkan pengetahuannya, percaya diri tumbuh, dan penyuluhan dapat mengembangkan pengetahuan, kepercayaan diri tumbuhnya dan serta mampu mengetahui potensi diri. Masyarakat menyadari dirinya bahwa kekuatan menjalani dan menghadapi rintangan, menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan yang menjalankan rintangan permasalahan di kehidupan tersebut. Menurut Abdul Rahman tahun 2006, tujuan dalam pelaksanaan layanan bimbingan orienter tujuannya yaitu memperkenalkan bimbingan konseling kepada masyarakat supaya masyarakat memperoleh pemahaman diri sehingga bisa menyesuaikan kepada situasi, lingkungan, dan pola kehidupan sosial masyarakat. Berarti ini orienter termasuk untuk mengajarkan beradaptasi kepada lingkungan sosial kita, tidak menurut tentang diri sendiri. Baik, selanjutnya tujuan layanan orienter ini juga berkenan pada fungsi layanan BK seperti pemahaman yang menuntut individu atau masyarakat mengerti terhadap kondisi situasi yang baru dijumpai. Berarti ini fungsi orienter untuk kita untuk memahami keadaan situasi di sekitar kita agar dia bisa beradaptasi di lingkungan sekarang atau lingkungan yang akan datang. Baik, adapun hasil penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanganyar yang subjek penelitiannya terdiri dari 10 individu bersinyal AS, AL, AA, DH, PS, CA, NL, NT, SE, dan SA yang berada di desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan studi dokumentasi, yakni dilakukan dengan cara terarah. Dengan metode yang ini ditunjukkan untuk mengungkapkan penerapan layanan orientasi serta pengaruh terhadap individu yang tertinggal di sana. Baik, sumbernya itu dari jurnal Bikotetik Bimbingan dan Konseling Teori Buku dan Praktik volume 7 nomor 1 tahun 2023 dengan judul jurnalnya yaitu dalam meningkatkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling Islam, yang disusun oleh Ahmad Syarkawi, Miftahul Hasana Putri, Nabila Husana, BR Tringan, Rizky Latifah Mulyana, yang disusun oleh yang dari kampus program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sumatera.
Baik, selanjutnya layanan informasi. Untuk membina dan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh diperlukan proses pendidikan yang harus dimulai sejak dini, terutama tentang pendidikan agama atau budi pekerti agar kelak menjadi orang dewasa yang baik. Sedangkan mengenai bakat anak dapat membantu proses pendidikan dalam membina anak. Sebenarnya setiap anak sejak lahir telah memiliki potensi. Jadi maksudnya itu setiap anak yang ada berarti dia memiliki potensinya, tetapi potensi itu mungkin belum bisa diperlihatkannya dalam sifat individu yang unik, baik psikologis atau fisik maupun kemampuan yang dimiliki oleh anak. Layanan informasi dalam bimbingan konseling bertujuan untuk membantu individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan konseling, berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan. Sebagai peserta didik, anggota keluarga dan masyarakat, pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kegiatan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, perilaku sosial, dan mengambil keputusan menurut Prayitno 99 halaman 15. Ada 4 layanan informasi dan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bidang layanan pribadi atau bidang individu. Bidang ini dapat diperinci menjadi beberapa pokok, antara lain: yang pertama, pemantapan dan pengembangan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemahaman kekuatan diri dan arah. Kita membutuhkan dia arah, mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif. Kegiatan kreatif baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun peranan di masa depan. Yang ketiga, pemahaman bakat dan minat pribadi serta menyalurkan pengembangan melalui kegiatan yang kreatif dan produktif. Keempat, pengenalan kelemahan diri dan upaya penanggulangannya. Kita mengarahkannya dan memberikan solusi untuk menanggulangi kelemahan peserta didik. Pemahaman dan pengalaman hidup, kita memberikan pemahaman dan pengalaman hidup untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik agar dia bisa lebih baik. Baik, masuk di layanan ketiga, yaitu layanan penyerapan dan penyuluhan. Definisinya, layanan penyerapan dan penyuluhan adalah bantuan. Berarti ini definisikan sebagai layanan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menempatkan dirinya pada pilihan yang sesuai dengan kemampuan. Berarti kita memberi arahan kepada siswa untuk memilih sesuai kemampuannya atau potensi yang dia miliki, seperti minat, bakat, serta kondisi pribadinya. Berarti kita memberikan arahan sesuai minat dan bakatnya dan pribadinya. Tujuannya agar siswa dapat berkembang secara optimal pada bidang yang benar-benar cocok baginya. Iya sih, berarti kita harus mengarahkan dia kepada misal kita mengarahkan dia kepada dia jago main bola kan, kita arahkan dia ke sana. Contohnya tujuannya membantu siswa memilih jurusan atau program studi sesuai potensi. Ya, dalam bimbingan konseling, ketika dia ingin masuk di dunia perkuliahan, maka banyak siswa bingung untuk mengambil jurusan apa yang ingin dia ambil, dikarenakan jurusan tersebut terlalu banyak. Mungkin kita menyarankan untuk mengambil kelebihan atau yang dia minati, sekelebihannya lah dalam
bidang tersebut. Kedua, membantu siswa menyalurkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Maksud dari ini itu kita membuat kegiatan untuk menunjukkan, untuk menampilkan potensinya, dia untuk menampilkan potensinya dan membuat dirinya semakin percaya diri. Yang ketiga, menjamin setiap siswa dapat mendapat tempat yang sesuai untuk berkembang. Di sini mungkin yang keempat, mencegah terjadinya mismatch, ketidaksesuaian antara potensi dalam bidang yang dituju. Ya, tujuan ini sangat penting. Kenapa? Setidaknya kita mencegah siswa untuk tidak mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dalam bidang yang ditempuh. Contoh siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik tinggi ditempatkan di kelas akselerasi atau jurusan IPA. Siswa yang berbakat seni diarahkan kegiatan ekstrakurikuler teater atau musik. Siswa yang memiliki keterampilan olahraga mengikuti klub olahraga. Setelah lulus, siswa bisa disalurkan untuk melanjutkan sekolah instansi relevan yang berbakat. Adapun landasan ilmiahnya, menurut teori karir Holland, seseorang akan lebih sukses dan bahagia jika bekerja atau belajar pada sesuai dengan kepribadian dan minatnya. Berarti menurut karir Holland itu seseorang akan lebih senang belajar ketika sesuai dengan minatnya atau kelebihannya. Baik, adapun tujuannya untuk mengoptimalkan potensi, mencegah mismatch seperti yang saya katakan tadi. Contoh mismatch yaitu siswa berbakat seni diarahkan ke ini. Baik, masuk di materi keempat, layanan pengusahaan konten. Layanan ini merupakan kegiatan BK yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan kemampuannya. Berarti layanan ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan kemampuannya, sikap atau keterampilan tertentu yang bersifat praktis maupun teoritis. Berarti ini maksudnya itu kita membekali untuk siswa mengenali kayak tadi kemampuannya atau sikap, keterampilan melakukan teori atau praktik. Yang diajarkan bisa berupa life skill, keterampilan hidup, misalnya keterampilan berkomunikasi, manajemen waktu, pengendalian stres, hingga keterampilan mengambil keputusan. Secara teoritis, layanan ini berlandaskan pada teori konstruksivisme Piaget dan Vygotsky yang menekankan bahwa siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Dalam layanan penguasaan konten, konselor tidak bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran aktif, sehingga siswa tidak sekedar menerima informasi tetapi juga berlatih mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Berarti kita sebagai fasilitator, kita itu tidak sekedar mengajarkannya, tetapi kita juga latih siswa kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, tidak sekedar teori saja. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik memiliki keterampilan adaptif untuk menghadapi tuntunan perkembangan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Misalnya, siswa dilatih keterampilan belajar efektif, membaca, mencatat, membaca cepat, dan mengatur jadwal. Itu termasuk dalam
dilatih keterampilan efektif mencatat atau membaca cepat dan mengatur jadwal sehingga mampu meningkatkan prestasi akademik sekaligus membangun kemandirian belajar. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Konseling perorangan adalah layanan inti dalam bimbingan dan konseling. Mengapa? Nanti ada penjelasannya. Berupa pertemuan, jadi konseling perorangan itu dipertemukan tatap muka antara konselor dan siswa atau konseli. Dalam layanan ini, konselor membantu konseli memahami dirinya, atau bisa kita memberikan pemahaman untuk pada siswa untuk memahami dirinya sendiri. Mengeksplorasi masalah yang dialami, kita cari dulu permasalahannya apa, solusinya apa, menemukan alternatif solusi. Kita mencarikan solusi untuk siswa tersebut dalam menghadapi masalah yang dialaminya, serta membuat keputusan yang sehat. Kita mengajarkan siswa untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu berisiko atau keputusan yang sehat. Secara ilmiah, layanan ini berakar pada teori konseling berpusat pada klien atau disebut Carl Spoger, yang menekankan 3 sikap dasar konselor: empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian atau disebut genuineness. Dengan suasana aman dan penuh penerimaan, konseli terdorong untuk terbuka atau siswa didorong untuk terbuka, mengekspresikan perasaan dan mengembangkan pemahaman baru tentang dirinya. Kita menuntutlah istilahnya untuk perasaannya untuk terbuka dan mengembangkan pemahaman baru tentang dirinya. Adapun tujuan utama konseli perorangan adalah membantu konseli mengurangi hambatan psikologis, meningkatkan kesehatan mental. Itu juga salah satu tujuan penting dalam layanan konseli perorangan, di mana kita meningkatkan kesehatan mental serta menemukan strategi adaptif menghadapi masalah. Misalnya siswa mengalami kecemasan berlebih saat ujian, dapat diarahkan pada teknik coping seperti relaksi atau itu juga salah satu solusinya. Kita kayak ketika siswa mengalami kecemasan berlebih saat ujian, kita diarahkan untuk kita setidaknya memberikan refleksi agar siswa tidak terlalu kepikiran lah. Baik, selanjutnya layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah siswa. Berarti di sini layanan bimbingan kelompok yang disebut itu kita mengumpulkan beberapa siswa untuk membahas topik tertentu yang bermanfaat bagi perkembangan mereka. Di sini kita mancing siswa untuk membahas topik. Kita memberikan topik yang bermanfaat untuk sebuah pembelajaran atau etika bergaul, atau bisa juga bahaya merokok. Seperti pentingnya literasi digital atau keterampilan komunikasi, itu juga salah satu saran, yaitu seperti kita memperkenalkan etika pergaulan, bahaya merokok, pentingnya literasi digital, yang dimana zaman sekarang sudah memakai hampir 90% semua siswa sudah mempunyai namanya
alat digital atau HP. Secara ilmiah, layanan ini berdasarkan teori pembahasan sosial atau Albert Bandura yang menjelaskan bahwa individu dapat belajar melalui observasi, modeling interaksi dengan orang lain. Berarti di sini individu dapat belajar melalui observasi. Siswa dapat belajar melalui observasi. Berarti dari interaksi kepada orang lain, berarti dia bisa belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Diskusi kelompok memungkinkan siswa melihat contoh perilaku positif. Ya, di sini juga diskusi kelompok mungkin siswa bisa melihat contoh sisi positifnya, saling berbagi pengalaman dan meniru pola pikir yang konstruktif. Adapun tujuan utamanya adalah memperluas wawasan. Ya, karena di sini bimbingan layanan kelompok di mana dia bisa memperluas wawasan, mendapatkan informasi melalui tadi kerja kelompok atau observasi, menumbuhkan kesadaran diri serta mengembangkan keterampilan sosial melalui dinamika kelompok. Ya, seperti yang disampaikan tadi, dia dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui dinamika kelompok. Misalnya, ketika kelompok topik diskusi adalah ketika menggunakan sosial media, siswa belajar dari pengalaman teman-temannya sekaligus merefleksi kebiasaan pribadinya. Ya, itu di sini siswa mendapatkan pengalaman dari teman sendirinya. Contohnya, temannya ini dia mendapatkan pengalaman dari teman pribadinya sehingga dia merefleksi dirinya sendiri. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Kan tadi bimbingan, sekarang layanan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan yang lebih mendalam dibandingkan bimbingan kelompok, atau yang tadi tujuannya membantu siswa mengatasi masalah pribadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok kecil. Berarti di sini tujuannya konseling kelompok itu mengatasi masalah pribadi siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok kecil. Setiap anggota kelompok saling berbagi pengalaman. Ya, kayak tadi juga seperti, tapi ini setiap anggota kelompok itu berbagi pengalaman, mendengarkan dengan empati, memberi dukungan dan memberikan umpan balik yang membangun. Maksud dari membangun itu kayak umpan balik yang baik antara siswa. Secara ilmiah, layanan ini berdasarkan pada teori konseling kelompok Gerard Corey tahun 2016 yang menyebutkan adanya rubrik faktor seperti keterbukaan atau self discord, dukungan emosional, pemodelan perilaku, dan statistik pelepasan. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai media terapi alami yang mempercepat pemecahan masalah. Tujuan utamanya adalah membantu siswa menyelesaikan masalah yang serupa. Misalnya kesulitan belajar. Ya, tadi itu kan menjelaskan setiap anggota kelompok membagikan solusi di mana untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar, kecemasan sosial atau konflik keluarga, di mana kita ajarkan siswa untuk saling share pengalaman yang positif untuk dibagikan kepada temannya sebagai pengalaman yang baik. Mengurangi perasaan terisolasi, ya, itu juga sangat penting karena agar siswa itu
tidak terlalu introvert lah istilahnya, atau terisolasi, yang dimana dia kurang adaptasi dengan lingkungan sosial, serta membangun strategi pemecahan masalah yang lebih adaptif dengan berbagai pengalaman. Siswa merasa tidak sendirian dan lebih termotivasi untuk belajar. Ya, di sini juga termasuk meningkatkan mental yang dimana siswa tidak merasa sendirian. Dikarenakan ketika siswa sering merasa kesendirian, maka dia akan terbiasa dan mungkin akan terbawa hingga dewasa, dan ketika sudah dewasa mungkin dia susah untuk beradaptasi di lingkungan terbarunya. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi diberikan konselor kepada pihak-pihak yang terlibat. Kita sebagai konselor memberikan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkembangan siswa, atau kita yang langsung seperti guru mata pelajaran, wali kelas atau orang tua. Konselor berperan sebagai fasilitator yang memberikan saran, strategi, atau bantuan kepada cara mengalami siswa secara lebih tepat. Baik, selanjutnya 9, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah bentuk layanan BK yang diberikan kepada konselor untuk membantu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sedang berselisih. Berarti mediasi di sini adalah bentuk layanan BK yang diberikan kepada konselor untuk membantu konselor atau kita membantu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sedang berselisih. Dalam hal ini, konselor berperan sebagai mediator. Kita sebagai konselor berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang menetralkan dan tidak memihak. Kita sebagai konselor itu tidak boleh memihak, kita harus netral dengan tujuan membantu para pihak yang bertikai mencapai kesepakatan yang tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan damai dan adil. Konflik di sekolah merupakan fenomena wajar karena siswa berasal dari latar belakang yang beragam, memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan berbeda. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat mengganggu iklim belajar, merusak hubungan sosial, bahkan menurunkan kesehatan mental. Oleh karena itu, layanan mediasi sangat penting untuk menciptakan suasana sekolah yang aman. Berarti mediasi ini sangat penting untuk menciptakan kedinamisan atau menciptakan suasana yang aman dan harmonis dan kondisi bagi proses belajar mengajar. Adapun landasan ilmiah, layanan mediasi didasarkan oleh teori resolusi konflik tahun 1973 yang menekankan bahwa konflik tidak harus selalu berakhir dengan menang atau kalah. Tapi di sini menurutnya Martin Deutsch tahun 1973, tidak semua konflik itu atau permasalahan itu ada menangnya ada tidaknya, tapi dapat diselesaikan dengan pendekatan win-win solusi. Win-win solusi yaitu sama-sama menang dalam perspektif psikologi pendidikan. Mediasi membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, komunikasi efektif, asertivitas, serta kemampuan mengelola emosi. Selain itu, teori komunikasi interpersonal juga mendukung praktik mediasi. Karena ini menurut keterampilan mendengarkan aktif, merespon empati, serta mengklarifikasi pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun tujuan layanan mediasi mencegah konflik berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius, misalnya kekerasan fisik atau perundungan, yaitu juga ditakutkan konflik secara kekerasan itu bisa dibuat di luar lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat, memihak para
pada para pihak yang berselisih memahami perspektif satu sama lain, mengajarkan keterampilan resolusi konflik secara damai, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondisi bagi belajar, melatih siswa menghargai perbedaan, toleransi, dan kerjasama. Contoh penerapannya, misalnya terjadi konflik antara dua siswa yang sering bertengkar karena kesalahpahaman di media sosial. Konselor atau kita memanggil keduanya, mendengarkan cerita versi masing-masing. Jangan mendengarkan cuma satu. Kita sebagai konselor mendengarkan ceritanya masing-masing, lalu memfasilitasi komunikasi dua arah. Konselor membantu mereka menyadari kesalahpahaman. Kita sebagai konselor itu membantu mereka untuk menyadari apa yang terjadi di kesalahpahaman yang terjadi, menunjukkan empati, dan akhirnya menyepakati cara berinteraksi yang lebih sehat. Selanjutnya, layanan advokasi atau layanan yang terakhir. Layanan advokasi adalah layanan BK yang dilakukan konselor atau kita untuk membela, memperjuangkan, dan melindungi hak serta kepentingan siswa agar dapat berkembang secara optimal. Berarti di sini layanan advokasi itu konselor membela, kita membela dan memperjuangkan dan melindungi hak-hak kepentingan siswa agar dapat berkembang secara optimal. Dalam layanan ini, konselor berperan sebagai advokat atau pembela, khususnya ketika siswa berada dalam posisi lemah, tidak berdaya, atau mengalami perlakuan tidak adil di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berarti di sini kita sebagai konselor itu memperjuangkan hak-hak yang seharusnya, hak serta kepentingan siswa ketika mungkin ada masalahnya di luar atau di sekolah, tetapi ada masyarakat yang masuk di dalam sekolah tersebut. Kita sebagai konselor membantu untuk memperjuangkan siswa tersebut. Advokasi menjadi penting karena tidak semua siswa mampu menyuarakan kepentingan atau kebutuhannya sendiri. Ya, di sini juga mungkin ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlalu pede untuk menyuarakan atau kebutuhannya sendiri. Beberapa siswa mungkin mengalami diskriminasi, perundungan, keterbatasan fasilitas, atau bahkan pelanggaran hak-hak dasar dalam pendidikan. Dengan adanya advokasi, konselor berusaha memastikan bahwa setiap siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman, setara, dan mendukung perkembangannya. Adapun landasan ilmiah. Secara ilmiah, layanan advokasi berakar pada prinsip hak asasi manusia dan hak-hak menurut Conference on the Rights of the Child UNICEF tahun 1983. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan yang layak, serta kesempatan berkembang tanpa diskriminasi. Dalam bidang konseling, pendekatan multikurikular serta social justice konseling juga menjadi dasar penting. Pendekatan ini menekankan bahwa konselor tidak hanya berfokus pada masalah individu, tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan dan struktur sosial yang menghambat perkembangan siswa. Dengan demikian, konselor memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi siswa. Adapun tujuan layanan advokasi, membela hak-hak yang dilanggar atau terabaikan, mencegah diskriminasi, perundungan, dan perlakuan tidak adil di sekolah, mendorong terciptanya kebiasaan sekolah yang ramah anak, inklusif dan kreatif, memperdayakan siswa agar mampu menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya, dan membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung pertumbuhan semua serta didik. Adapun contoh penerapannya, konselor memperjuangkan agar siswa berkebutuhan khusus mendapatkan akses fasilitas belajar yang setara, misalnya ruang belajar inklusif dan pendampingan khusus. Itu salah satu contohnya. Baik, sekian. Terima kasih. Itulah pemaparan 10 materi layanan bimbingan
bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ibnu Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.